Baik, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar untuk rumus Y sama dengan A U pangkat N gitu ya. Jadi nanti anak-anak tidak perlu menghafalkan rumus, kita pakai teknik kupas kulit bawang. Nah, apa yang dinamakan kupas kulit bawang? Ketika kita mengupas kulit bawang, tentunya kita kupas bagian luar dulu. Kemudian karena bawang itu berlapis-lapis gitu ya, seperti bawang merah itu berlapis-lapis, maka kita bisa kupas bagian luar, kemudian bagian dalam, dalam lagi, dan semakin dalam. Nah, tentunya sama juga seperti kupas kulit bawang. Turunan ini kita bisa lakukan dengan teknik itu. Oke, di sini saya berikan 3 contoh. Oke, di sini ada contoh kedua ya. Saya pakai warna merah. Oke, di sini contoh kedua. Yang ini contoh ketiga ya. Oke, kita masuk di contoh yang pertama dulu. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x min 5 pangkat 4. Nah, anak-anak, karena kupas kulit bawang kita turunkan yang paling luar, di sini kita lihat yang paling luar adalah pangkatnya. Yang dalam adalah 2x min 5. Maka langkah pertama kita turunkan dulu bagian luar. Nah, ketika ini turun, nah maka pangkatnya menjadi turun gitu ya, sehingga kita peroleh 4, bagian dalamnya tetap dan pangkatnya yang pangkat 4 tadi turun. Nah, menjadi pangkat 3. Nah, ini tahap pertama. Tahap yang kedua adalah turunan bagian dalam. Tadi ini bagian luar, sekarang turunan bagian dalam. Nah, kalau 2x min 5 diturunkan menjadi 2 gitu ya, sehingga kita bisa kalikan 4 kali 2 8. Hasilnya adalah 8 kurung 2x min 5 pangkat 3. Yang ini tidak bisa dikalikan karena ini pangkat. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan turunan dari fx sama dengan 1 per 3x kuadrat plus 7x pangkat 8. Nah, anak-anak, kalau ada 1 per seperti ini, seperti turunan minggu lalu, kita ubah dulu menjadi pangkat negatif agar ini bisa naik gitu ya. Nah, kalau bisa naik gimana? Maka fx-nya kita ubah dulu, bagian pertama kita ubah menjadi 3x kuadrat plus 7x min 8 gitu ya, karena ini positif, kalau kita naikkan menjadi pangkat negatif. Nah, yang bagian luar adalah pangkatnya dulu, maka pangkat turun, kita turunkan. Nah, kita peroleh apa? Min 8. Nah, yang bagian dalam tetap. Nah, ini turunan yang luar ya, luar. Bagian dalam tetap. Kemudian min 8 kalau turun 1 menjadi min 9 pangkatnya. Kemudian bagian yang kedua kita turunkan bagian dalamnya. Nah, kalau diturunkan bagian dalam, kita peroleh 3x kuadrat turun menjadi apa? Nah, ini diturunkan 2 kali 3, berarti 6x. Nah, pangkat 2 kalau turun 1 menjadi pangkat 1 ya, di sini tidak perlu ditulis. Kalau 7x turun menjadi 7. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini min 8 tidak bisa dikali dengan yang pangkat min 9. Makanya kita kalikan ya bagian belakang. Kita peroleh apa? Yang ini pangkat min 9. Kemudian min 8 kali 6x hasilnya min 48. Min 8 kali 7 hasilnya min 56. Kita masuk di contoh ketiga. Nah, ini ada akar. Nah, kalau akar bagaimana cara menurunkan? Nah, kita ubah terlebih dahulu di tahap yang pertama. Kalau diubah, karena di sini akar, maka pangkatnya menjadi pangkat setengah. Nah, caranya sama. Pangkat bagian luar ini kita turunkan ke sini. Nah, kita peroleh apa? Setengah turun menjadi setengah dikali bagian dalamnya. Nah, pangkat setengah turun 1. Artinya kan setengah dikurangi 1 begitu ya. Setengah kurangi 1 kan hasilnya min setengah gitu ya. Hasilnya min setengah. Nah, maka pangkatnya turun menjadi min setengah. Kemudian kita turunkan bagian dalamnya. 4x kuadrat. Nah, ini turun menjadi 8x.
min 6X turun menjadi min 6, plus 5 turun menjadi 0. Nah, maka kita kalikan yang setengah dengan 8X min 6. Nah, selalu dikalikan di yang bagian belakang, karena bagian belakang ini biasanya di sini pangkatnya 1 gitu ya. Jadi yang setengah ini bisa dikalikan dengan bagian 8, bagian belakang, tetapi biasanya tidak bisa dikalikan dengan bagian depan karena di sini masih ada pangkatnya. Nah, kalau di sini hanya pangkat 1 mungkin bisa ya, bisa langsung dikalikan dengan yang bagian depan. Oke, sekarang kita kalikan yang bagian belakang. Setengah kali 8X hasilnya 4X, setengah kali min 6 hasilnya min 3. Nah, maka kita peroleh 4X kuadrat min 6X plus 5 pangkat min setengah. Kita bisa ubah, kita turunkan, maksudnya kita buat menjadi bagian penyebut. Kita peroleh 4X kuadrat min 6X plus 5 pangkat setengah. Nah, karena di sini tadi negatif, kalau menjadi penyebut menjadi positif gitu ya. Ini di atas, kalau tulis di bawah menjadi positif. Kemudian 4X min 3 yang bagian atas. Nah, ini kita ubah lagi menjadi bentuk akar, bisa kita tulis karena pangkat setengah ya, maka kita bisa tulis 4X min 3 per akar 4X kuadrat min 6X plus 5. Oke, ini turunan tentang fungsi aljabar dengan teknik kupas kulit bawang. Sekarang kita masuk di turunan fungsi aljabar yang bagian perkalian dan pembagian. Nah, anak-anak ini seringkali keluar di ujian-ujian, dan ini sangat penting karena untuk perkalian dan pembagian ini saya menganjurkan anak-anak memakai rumus ini, dan ini harus hafal ya. Ini harus hafal. Nah, mudah sekali menghafalkannya. Ketika anak-anak menemukan fungsinya bentuknya perkalian, U kali V, maka turunannya U aksen V plus UV aksen. Artinya bagian depan diturunkan dikali dengan bagian belakang. Ini bagian depan diturunkan dikali dengan belakang, ditambah bagian depan tidak diturunkan dikali dengan bagian belakang diturunkan. Nah, kalau pembagian kita punya fungsinya U per V, maka kita bisa tulis. Nah, kalau perkalian kan ditambah gitu ya. Maka kalau pembagian ini kebalikannya dikurangi, tetapi hanya ditambahkan dengan pembaginya atau dibagi V kuadrat. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, nah anak-anak ini bentuknya adalah perkalian. Nah, ini perkalian gitu ya. Kita bisa tulis di sini U, di sini V gitu ya. Oke, U kali V. Nah, U kali V, maka rumusnya apa? Rumusnya U aksen V plus UV aksen. Nah, kalau U aksen 2X min 1 kita turunkan, maka menjadi 2X diturunkan jadi 2. Min 1 diturunkan jadi 0. Ini punyanya V. Nah, ini tadi punyanya U aksen gitu ya. Ini punyanya V. Nah, sekarang kita tulis ini U. U itu berarti tidak perlu ditulis ulang, gitu ya. Ini U, tidak perlu diturunkan atau hanya ditulis ulang. Ini U, gitu. Terus yang belakang V aksen, artinya yang ini diturunkan. Menjadi apa? Kalau diturunkan 2X min 3, gitu ya. 2X min 3X diturunkan jadi min 3 dan 2 diturunkan jadi 0, maka di sini adalah V aksennya. Nah, tinggal dikali saja anak-anak. Dikali seperti biasa, 2 kali X kuadrat 2X kuadrat, 2 kali min 3X hasilnya min 6X, 2 kali 2 hasilnya 4. 2X kali 2X seperti biasa ya, ini dikalikan seperti ini gitu. Nah, ini mestinya anak-anak bisa ini cara mengalikannya. Oke, kalau sudah ini tinggal 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat hasilnya 6X kuadrat min 6 tambah min 8X hasilnya min 14X, 4 tambah 3 hasilnya 7. Nah, ini cara pertama ketika ada bentuk perkalian U kali V dengan masing-masing pangkat 1. Nah, kalau masing-masing pangkat 1 bisa dengan 2 cara. Tapi kalau nanti di sini pangkatnya misalkan 3 dan 1 gitu ya, di sini pangkat 3 yang belakang pangkat 1, nah ini tidak bisa memakai cara yang kedua. Cara kedua ini dipakai kalau syaratnya ini pangkatnya 1 gitu ya. Pangkat 1. Nah, masing-masing harus punya pangkat 1. Nah,
Caranya bagaimana? Caranya ketika masing-masing punya pangkat 1, maka tinggal dikalikan dulu, gitu ya. Nah, kita kalikan dulu 2x min 1. Soalnya kita kali dulu 2x min 1 dikali x kuadrat min 3x plus 2. Nah, ini dikali dulu. 2x kali x kuadrat, hasilnya 2x pangkat 3, dan ini dikali terus. Ya, ini mestinya bisa ya. Nanti coba dikali sendiri. Hasilnya cocok tidak, kemudian disederhanakan atau dioperasikan. Nah, kemudian dari sini kita bisa menurunkan. Nah, diturunkan kita peroleh apa? 2x pangkat 3, ini pangkatnya turun menjadi 2 kali 3, 6x kuadrat. Pangkat 3 turun jadi pangkat 2 ya. Kemudian min 7x kuadrat, ini turun menjadi min 14x. Plus 7x itu kalau turun menjadi 7 saja. Min 2 turun jadi 0, sehingga hasilnya ini. Nah, sama ya, hasilnya ini sama. Oke, lanjut. Nah, tadi kalau pangkatnya 1 itu ya, di depan 1, di belakang juga 1. Nah, kalau pangkatnya bukan 1 atau 4 dan 3 seperti ini bagaimana? Nah, mau nggak mau kita pakai rumus perkalian yang ini. U aksen V ditambah UV aksen. Oke, pelan-pelan. Di sini bagian U-nya, yang ini U-nya, yang ini V-nya. Oke, sebentar malah kecoret ya. Oke, ini tadi bagian U, ini bagian V. Nah, anak-anak, sekarang berarti rumusnya apa? U aksen V plus UV aksen. Langkah pertama kita turunkan dulu bagian U-nya. Nah, oke, kita turunkan bagian U-nya. Atau seperti ini anak-anak. Kita tulis di sini, saya tulis di sini boleh. Oke, U aksen. Nah, artinya U aksen itu turunannya ya. Turunannya apa? Turunan dari ini 4 turun. Nah, ini pakai kupas kulit bawang gitu ya. Bagian luar turun dulu. Maka kita peroleh 4 gitu ya. 2x plus 3. Nah, bagian dalamnya tetap. Nah, pangkatnya turun. Oke, pangkat 4 turun. Menjadi apa pangkat 4 turun? Menjadi pangkat 3. Nah, bagian luarnya sudah. Sekarang kita turunkan bagian dalam. Bagian dalam itu yang 2x plus 3. Kalau turun menjadi 2. Nah, sekarang kita bisa kalikan 4 kali 2, 8. Maka kita peroleh U aksennya 8. 2x plus 3. 2x plus 3 pangkat 3. Oke, sudah ketemu U aksennya. Sekarang karena V-nya tetap, berarti kita tidak perlu proses gitu ya. Kita proses yang bagian V aksennya. Nah, ini saya sendirikan dulu, nanti kita bisa langsung tulis di bagian hasil. Oke, V aksennya adalah X kuadrat min 3X plus 2 pangkat 3. Nah, ini turun dulu. Oke, kalau turun menjadi 3 kurung bagian dalam tetap X kuadrat gitu ya, min 3x plus 2. Nah, kalau pangkatnya turun berarti menjadi pangkat 2 gitu ya, menjadi pangkat 2. Nah, kalau sudah kita turunkan bagian dalamnya. Nah, bagian dalam ini menjadi apa? X kuadrat diturunkan. Nah, ini pangkatnya turun menjadi 2x. Nah, menjadi 2x. Kemudian yang min 3x kalau diturunkan menjadi min 3. 2 kalau diturunkan jadi 0. Oke. Nah, ini kita bisa kali ya. Untuk bagian yang belakang kita kalikan, kita peroleh 6x gitu, kita pakai kurung. 6x min 9. Tutup kurung. Nah, ini yang bagian pangkat 2 saya tulis ulang karena tidak dikali dengan siapapun. Oke. Nah,
Kalau sudah anak-anak, kalau sudah dari sini kita tinggal tulis saja. Kita tinggal tulis di bagian hasil. Sehingga kita peroleh F aksen X-nya, U aksen adalah yang ini. Nah, 8 kali 2X plus 3 pangkat 3 dikali dengan V-nya. V-nya tadi yang ini, kita tinggal tulis di sini. Nah, U-nya adalah 2X plus 3 pangkat 4 gitu ya. Atau bisa tulis ini ya. Nah, ini boleh ini di depan ini. Ini saya boleh di depan, boleh di belakang karena perkalian gitu ya. Ini U-nya, kemudian ini hasil dari V aksennya. Oke. Nah, seperti itu untuk turunan yang bentuknya perkalian dan harus memakai teknik kupas kulit bawang. Oke, kita lanjut di bagian pembagian. Nah, kalau pembagian ini tidak bisa memakai dua cara, kita harus pakai cara pembagian dengan rumus ini. Oke, anak-anak, kita coba dulu. Ini bagian, ini pembagian. Ini yang atas adalah U-nya, yang bawah adalah V-nya, gitu ya. Oke, sekarang kita pelan-pelan untuk U aksennya, gitu ya. Boleh saya tulis di sini saja. Untuk U aksen kalau diturunkan jadi apa? 5X plus 7 kalau diturunkan, 5X diturunkan jadi 5, 7-nya diturunkan jadi 0. Gitu ya. Berarti hanya 5 saja. Untuk V aksennya, untuk V aksen kalau diturunkan jadi apa? 2 turun jadi 4 gitu ya. 4X pangkat 1 X-nya. Kemudian plus 3X kalau diturunkan jadi plus 3. Min 8 kalau turun jadi 0. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini U aksennya tadi 5. Gitu ya. V-nya adalah 2X kuadrat plus 3X min 8. Dikurangi U-nya adalah 5X plus 7. Nah, kita tulis di sini. Ini tadi U aksen, gitu ya. Ini adalah V aksen. Ini adalah V-nya. Di sini adalah U-nya. Dan ini adalah V aksennya. Nah, yang bagian bawah kita tinggal tulis V kuadrat, artinya 2X kuadrat plus 3X min 8 dipangkat 2. Nah, kalau sudah kita kalikan seperti biasa. 5 kali 2X kuadrat hasilnya 10X kuadrat, 5 kali 3X hasilnya 15X, 5 kali min 8 hasilnya min 40. Jangan lupa selalu memakai kurung karena di sini ada pengurangan. Nah, ini nanti kalau nggak pakai kurung ini nggak teliti ini. Karena di sini bagiannya adalah pengurangan. Oke, yang ini tinggal dikali saja seperti biasa. 5X kali 4X 20X kuadrat, 5X kali 3 15X gitu ya. 15X ditambah 7 kali 4X 28 ya. Berarti 15X tadi ditambah 28X hasilnya 43X. Kemudian 7 kali 3 hasilnya 21. Oke, hati-hati untuk bagian di tahap yang keempat. Nah, 10X kuadrat dikurangi 20X kuadrat gitu ya. Atau boleh ditulis dulu seperti ini boleh, atau boleh langsung 10X kuadrat kurangi 20X kuadrat hasilnya min 10X kuadrat. 15X dikurangi 43 hasilnya min 28X. Min 40 dikurangi 21 hasilnya min 61. Nah, gitu ya. Oke, terus yang kedua tinggal atau ditulis pembagiannya adalah 2X kuadrat plus 3X min 8 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan untuk pembagian yang ada pangkatnya. Nah, ini sebenarnya caranya sama dengan perkalian tadi. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, gitu ya. Anak-anak bisa menulis dulu kalau bingung, gitu ya. Bisa tulis dulu U aksen dan V aksennya. Nah, untuk U aksennya kita cari dulu bagian U aksen, gitu ya. Oke, kita tulis dulu U aksen sama dengan, nah ini
pakai teknik kupas kulit bawang. Pangkatnya turun terlebih dahulu. Maka kita bisa tulis 3 kurung 2x-1 gitu ya. Nah, pangkatnya turun 1, maka kita tulis pangkatnya menjadi pangkat 2. Nah, kalau sudah selanjutnya kita turunkan bagian dalamnya. 2x-1 kalau diturunkan menjadi 2. Oke, 3 kali 2 hasilnya 6. Maka kita bisa tulis 6 kurung 2x-1 pangkat 2. 2x-1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tulis bagian V aksennya. V aksennya kita cari. Oke, pangkatnya turun. Nah, ini pangkatnya turun ke sana. Kita peroleh menjadi 2 gitu ya. Pangkatnya turun 2 yang bagian dalam tetap 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat. Nah, 5x kuadrat. Oke. Karena di sini pangkat 2 turun menjadi pangkat 1. Berarti kita tidak perlu tulis di sini pangkat 1. Selanjutnya dikali dengan bagian dalamnya yang turun. Diturunkan bagian dalamnya ini. Nah, menjadi apa? 3 kali 3. Hasilnya, ini saya tulis di bawah, 9x kuadrat. Gitu ya. Nah, 3 kali 3, 9. Terus pangkatnya 3 turun menjadi pangkat 2. 2, ini pangkatnya turun. Menjadi berapa? 10x. Nah, menjadi pangkat 1 karena dari pangkat 2 turun 1 menjadi pangkat 1. Oke, nah kalau seperti ini anak-anak boleh dikalikan dengan bagian depan atau boleh dikalikan dengan bagian belakang. Atau ini karena di sini pangkat 1 semua maka boleh dikalikan gitu ya. Oke, saya sampai sini dulu. Sekarang kita langsung tulis di sini U aksen. Nah, U aksen berarti kita langsung masuk di tahap 2. U aksen kita tulis 6 kali 2x-1 kuadrat. Ini adalah U aksennya. Yang ini adalah V-nya. V kan tidak perlu diturunkan ya, hanya ditulis ulang saja. Dikurangi gitu ya. Dikurangi dengan bagian U-nya. Di sini V aksennya. Oke, ini V aksennya. Oke, kita lihat cocok ya. 2 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x kuadrat plus 10x. Bagi V kuadrat. Nah, ini karena di sini pangkat 2, kalau dikuadratkan atau dikali dengan 2 lagi, kalau dikuadratkan menjadi pangkat 4. Oke, sudah selesai bagian ini, kita lanjut di bagian tahap keempat. Oke, tahap keempat yang bagian depan ini tidak kita kalikan karena di sini pangkat 2. Nah, ini agak repot kalau mengalikan, jadi kita biarkan saja. Kita kalikan yang bagian belakang. Nah, ini kita bisa kali ya. 3x kuadrat kali 9x kuadrat. Nah, ini kita kalikan semuanya karena hanya pangkatnya 1. Hasilnya adalah 27x pangkat 5 plus 30x pangkat 4 plus 45x. Bentar dulu. Enggak kelihatan ya. Plus 45x pangkat 4 plus 50x pangkat 3. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya ini masih dikali 2 gitu ya. Maka kita peroleh, kita kalikan 2 untuk bagian bawah di sini. Nah, ini kita tambahkan tadi ini ya, jadi 75x pangkat 4. Nah, tahap terakhir adalah kita kalikan 2. Yang ini kita kalikan ke sana. Kalikan satu-satu. Oke, kita peroleh 54x pangkat 5 plus 150x pangkat 4 plus 100x pangkat 3. Bagian ini sama semua. Tidak perlu kita kali karena di sini pangkatnya besar. Hasilnya sampai sini. Oke, perkalian dan pembagian sudah. Silakan nanti anak-anak mencoba uji kompetensi 2 gitu ya. Untuk nomor 1 ini kita bisa pakai teknik kupas kulit bawang. Nomor 2 A dan B
ini bisa pakai cara yang kedua, dikalikan dulu baru diturunkan, atau kita bisa pakai turunan dengan rumus perkalian tadi. Nah, untuk C dan D ini mau nggak mau pakai kupas kulit bawang. Nomor 3 ini pembagian. Oke, selanjutnya kita masuk di subbab yang kedua, yaitu aplikasi turunan. Nah, anak-anak, ternyata turunan ini kita bisa aplikasikan dalam grafik parabola, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa aplikasikan ke fungsi naik dan fungsi turun. Nah, perhatikan anak-anak, dulu waktu kelas 10 kita membuat parabolanya begini ya, bentuknya U atau bentuknya N, begitu ya. Nah, anak-anak perhatikan ketika bentuknya U, gitu ya, seperti kita menuruni lembah seperti itu. Dari sini kalau kita berjalan gitu seperti turun, gitu ya, dan di sini sampai pada lembahnya. Dan ketika kita akan berjalan ke sana, kita naik lagi. Nah, ketika turun inilah kita sebut sebagai fungsi turun. Dan di sini kita sebut sebagai titik stasioner atau titik puncaknya. Gitu ya. Nah, titik stasioner itu adalah tidak naik dan tidak turun, gitu ya, karena di sini puncaknya. Dan ketika kita berjalan di sana, kita sebut sebagai fungsi naik. Nah, kalau parabolanya seperti bentuk N bagaimana? Maka di sini kita sebut sebagai titik puncak. Ke sana, kalau berjalan ke sana kita adalah fungsi naik dan yang ke sini adalah fungsi turun. Nah, ini bayangannya seperti ini. Nah, nanti silakan anak-anak membaca ini bagaimana geometrinya tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, hal yang paling penting anak-anak ketika fungsi naik, gitu ya, ketika fungsi naik, maka kita bisa cari turunannya dengan syarat, ini turunannya dengan syarat harus lebih dari 0. Ketika fungsinya turun, kita bisa cari dengan syarat fungsi turunan fungsinya harus kurang dari 0. Nah, kalau tidak naik, tidak turun, nah tidak naik, tidak turun, kita berada pada puncaknya, kita sebut sebagai nilai stasioner. Nilai stasioner, maka syaratnya adalah turunannya harus sama dengan 0. Gitu ya. Tadi kalau turun itu kurang dari 0, ini lebih dari 0, di sini sama dengan 0. Oke. Nah, anak-anak ada juga fungsi naik, fungsi turun ini kasus-kasus yang sering kali kita jumpai adalah selalu naik. Kalau selalu naik maka dia tidak pernah turun, gitu ya. Selalu naik. Nah, selalu naik itu kita juga sebut sebagai fungsi naik. Maka syaratnya juga sama seperti fungsi naik. Kalau selalu turun, nah ini tergantung kalimatnya ya anak-anak. Nanti ada selalu naik, selalu turun. Nah, kalau selalu turun itu juga sama dengan fungsi turun. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 3 ini sama, gitu ya. Naik dan selalu naik, turun dan selalu turun ini sama syaratnya. Nah, yang di sini tidak pernah turun. Nah, kalau tidak pernah turun kan, misalkan saya punya parabola seperti ini, tidak pernah turun artinya dia boleh di sini dan boleh naik, gitu ya. Nah, boleh sebagai titik stasioner dan boleh naik. Maka di sini bisa sama dengan, dan ini harus lebih. Maka syaratnya adalah lebih dari sama dengan. Tidak pernah turun. Nah, kalau tidak pernah naik, dia akan turun dan boleh di sini. Gitu ya. Tidak pernah naik karena turun dan hanya boleh ada di titik stasionernya. Maka syaratnya adalah kurang dari sama dengan 0. Di sini kurang, di sini sama dengan. Oke. Nah, silakan anak-anak nanti untuk mencatat bagian kesimpulan bagaimana syarat fungsi naik, fungsi turun, selalu naik, selalu turun, tidak naik dan tidak turun kita sebut sebagai stasioner, dan tidak pernah turun dan tidak pernah naik. Oke, kita langsung ke contohnya. Oke, contoh nomor 1.
Diketahui rumusnya adalah fx min x kuadrat plus 2x plus 3. Tentukan interval x agar fx merupakan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, langkah pertama adalah kita cari turunan dari fx-nya. Kalau diturunkan jadinya ini turun gitu ya, menjadi min 2x plus 2x. Kalau turun menjadi 2 saja, 3 turun jadi 0. Tidak perlu ditulis. Sehingga turunannya ini. Syarat pertama untuk fungsi naik adalah turunannya harus lebih dari 0. Maka kita bisa tulis min 2x plus 2 harus lebih dari 0. Nah, kita tinggal pindah saja. Ini untuk mencari nilai x. Kita pindah ke sana, pindah ke ruas kanan, kita peroleh min 2x lebih dari min 2. Tuh ya, kita bagi negatif 2 semua. Nah, kalau dibagi negatif 2 semua, artinya dibagi negatif tandanya dibalik gitu ya. Berarti min 2 bagi min 2 hasilnya 1. Berarti fungsi fx akan naik dalam interval x-nya kurang dari 1. Oke, yang kedua, supaya dia fungsi turun, maka syaratnya adalah turunannya harus kurang dari 0. Nah, kita peroleh tadi turunannya min 2x plus 2 kurang dari 0. Nah, ini caranya sama. 2 kita pindah ke sana, hanya beda tanda saja ya. Maka kita peroleh min 2, kita bagi min 2 semua. Oke, kita bagi min 2, maka kita peroleh di sini x-nya, ini tandanya berubah menjadi lebih dari, min 2 bagi min 2 hasilnya 1. Maka turun dalam interval x-nya lebih dari 1. Oke, ini fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang contoh selalu naik, selalu turun. Nah, ini bentuknya pembagian gitu ya. Oke, yang bagian ini kita turunkan dulu fungsinya. Nah, ini turun dulu. Kita turunkan, kita peroleh apa? U aks. Ini U-nya gitu ya. Oke, ini U-nya, ini V-nya. Oke, sehingga kita bisa peroleh U aksen. U-nya turun, X diturunkan jadi 1 gitu ya. Ini U aksen. Nah, yang ini V-nya. Dikurangi U. U-nya adalah X. V aksen kalau diturunkan ini 2 turun gitu ya, menjadi 2X. Min X diturunkan jadi min 1 dan 1 turun jadi 0. Di sini adalah V aksen. Nah, kalau V kuadrat berarti ini tinggal dikuadratkan saja menjadi X kuadrat min X plus 1 kuadrat. Nah, maka turunannya kita bisa kalikan dulu. 1 kali X kuadrat, ini hasilnya X kuadrat min X plus 1 ya. Yang ini kita kalikan min 2X kuadrat. Ini kita bisa kalikan dulu. Kemudian nanti diproses bagian pengurangan dan penjumlahan. Oke, nah turunannya tadi ini selalu naik, maka intervalnya adalah lebih dari 0. Nah, perhatikan anak-anak, kalau pembagian nanti di sini mestinya selalu positif. Jadi ini abaikan saja bagian penyebut. Kita fokus ke bagian pembilang saja. Kalau selalu naik syaratnya lebih dari 0, gitu ya. Maka kita peroleh min X kuadrat plus 1 lebih dari 0. Oke, ini saya kali semua atau bagi semua dengan min 1. Gitu. Jadi berubah tanda ya, berubah tandanya. Oke, berarti di sini X kuadrat min 1 kurang dari 0. Oke, kalau X kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi X min 1 kali X plus 1 kurang dari 0. Di sini kita peroleh X-nya 1, di sini kita peroleh X-nya min 1. Oke, kita tulis di sini yang paling kiri yang kecil ya, min 1, 1. Oke, kita cari di sini plus minusnya. Nah, ini anggap belum ada. Kita cari di sini misalkan kiri ya. Bagian kiri kita coba negatif. Nah, bagian kiri kita coba negatif. Misalkan min 2. Min 2 kita coba, karena bagian kiri min 2. Min 2 masuk ke sini, gitu ya. Hasilnya apa nanti? Min 2 kuadrat min 1, gitu ya. Masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Oke, kita pakai yang X kuadrat min 1 saja. Min 2 kuadrat 4 ya. 4 kurangi 1 hasilnya berapa? 3. Berarti ini positif ya. Kalau sini positif, maka sini negatif, sini positif. Itu selalu ya. Sini plus, min, plus. Jadi kalau di sini positif, sini negatif, sini mesti positif. Jadi tandanya
kebalikannya, yang samping-samping ini kebalikannya. Nanti kalau sini negatif berarti sini plus, sini min. Itu dulu waktu kelas 1. Oke. Kalau sudah berarti kita cari yang kurang dari 0 gitu ya. Artinya kan yang negatif. Nah, kurang dari 0 ini kan artinya yang negatif. Maka kita peroleh X-nya di antara min 1 dan 1. Oke, ini untuk selalu naik. Nah, tadi kalau selalu turun, maka di sini tandanya kurang dari 0. Nah, ini caranya sama. Nah, karena ini dikali dengan negatif, maka kita cari yang lebih dari 0. Nah, karena tadi plus min plus gitu ya, maka kita cari yang bagian positif karena lebih dari 0. Nah, ini sama ya, ini ya, intervalnya ini ya, cara carinya sama. Maka kita peroleh X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 1. Jangan lupa ketika di sini tidak ada sama dengan, ininya bolong gitu ya, kosong gitu ya. Nanti kalau ada sama dengan maka di sini diisi. Oke, untuk selalu turun sekarang tidak pernah turun. Nah, ini caranya sama juga ya. Maka di sini hanya menambahkan sama dengan saja. Hanya menambahkan sama dengan saja, maka di sini penuh gitu ya. Ini sama persis yang A, bagian A. Caranya sama persis, hanya perbedaannya memakai tanda sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan kita cari yang negatif ya. Nah, maka di sini juga mengikuti tandanya. X-nya di antara min 1 dan 1, di mana di sini ada kurang sama dengan, kurang sama dengan. Nah, tidak pernah naik juga sama, syaratnya adalah kurang dari sama dengan. Nah, nanti ketika proses di sini, karena di sini tadi dikalikan negatif 1, maka hasilnya menjadi lebih dari sama dengan. Maka kita cari yang positif dengan di sini bulatannya diarsir. Oke, berarti intervalnya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 1. Oke, contoh yang ketiga, titik stasioner. Titik stasioner ini kita punya fx-nya 2x per 3 x pangkat 3, 2 per 3 x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x min 8. Nah, ini kita cari dulu turunannya. Oke, kalau diturunkan 2 per 3 kali 3 hasilnya 2 ya. 2x 3 turun menjadi pangkat 2. Kemudian min 2x kuadrat diturunkan menjadi min 4x. 2x diturunkan jadi 2, min 8 turunkan jadi 0, berarti kita tidak perlu tulis. Nah, syaratnya harus sama dengan 0 gitu ya. Syaratnya turunan harus sama dengan 0, maka yang ini kita sama dengankan 0. Oke, semuanya bisa dibagi 2 ya. Maka biar sederhana kita bagi 2 semua. Hasilnya apa? X kuadrat min 4x bagi 2 hasilnya min 2x, 2 bagi 2 hasilnya 1. Oke, sekarang kita faktorkan untuk memperoleh nilai X-nya. Ternyata faktornya adalah X min 1 kali X min 1, maka X-nya 1 gitu ya. Nah, X-nya 1. Nah, karena X-nya 1 gitu. Oke. Hasil X sama dengan 1 ini kita sebut sebagai nilai stasioner. Nah, karena di sini yang diminta nilai stasioner dan koordinat titik stasioner, maka kita cari koordinat titik stasioner juga. Dengan cara X sama dengan 1 ini kita masukkan kembali ke bagian fungsinya. Oke, kita peroleh apa? X sama dengan 1, ini kita gantikan nilai X-nya sama dengan 1, kita peroleh, setelah dihitung kita peroleh min 22 per 3. Maka untuk nilai stasionernya tadi adalah X sama dengan 1 dan koordinatnya adalah 1, min 22 per 3. Oke. Nah, selanjutnya adalah nilai maksimum dan minimum. Nah, anak-anak, yang dimaksud nilai maksimum dan minimum adalah ketika kita punya parabola, minimumnya adalah kalau ini kan ada parabola yang bentuknya U dan bentuknya N begitu ya. Nah, di sini kita sebut sebagai titik balik minimum gitu ya. Berarti kita bisa tulis titik balik minimum. Kalau dia bentuknya parabola seperti ini, kita tulis titik balik minimum. Nah, kalau yang di sini kita bisa sebut sebagai titik balik maksimum. Nah, jadi anak-anak nanti kalau bertemu soal jenis ekstrim, jenis
ekstrimnya adalah dia minimum atau maksimum gitu ya. Jadi ekstrim minimum atau ekstrim maksimum, karena kan lembah dan gunung ini merupakan grafik yang paling ekstrim gitu ya. Di sini paling ekstrim. Oke. Saya langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini anak-anak ketika kita mencari nilai balik maksimum, nilai balik minimum, atau justru malah bukan nilai ekstrim gitu ya. Nanti kalau bukan nilai ekstrim itu anak-anak misalkan grafiknya seperti ini. Nah, ini kan tidak ada nilai ekstrimnya. Berbeda dengan ketika kita gambar parabola seperti ini. Nah, di sini kan nilai ekstrimnya. Kalau gambarnya seperti ini kita bukan sebut sebagai nilai ekstrim atau tidak ada ekstrimnya. Nah, nanti ketika cari tandanya bagaimana nanti saya jelaskan ya. Oke, yang di sini untuk X kuadrat plus 4X min 5 kalau diturunkan selalu syaratnya kita turunkan dulu. Kita peroleh 2X plus 4 gitu ya. Dan kita cari syarat stasioner. Syarat stasioner harus sama dengan 0. Maka kita peroleh 2X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya adalah min 2. Nah, ketika kita tulis X-nya min 2 di sini, gitu ya. Kita coba kirinya min 2, itu misalkan berapa? Min 3 gitu ya. Min 3 kita coba masukkan ke sini. Nah, min 3. 2 kali min 3 hasilnya adalah min 6 tambah 4 hasilnya negatif ya. Dan di sini misalkan kita coba 3 gitu ya. Kita coba 3 masukkan ke sini, 6 tambah 4 hasilnya 10 gitu ya. Maka kita bisa tulis adalah di sini negatif, sini yang positif. Oke. Nah, karena kita harus cari titik stasionernya, gitu ya, titik stasionernya, maka kita cari dulu tadi X-nya itu min 2 gitu ya. Min 2 ini adalah X sama dengan min 2 adalah nilai stasionernya gitu. Nah, kalau titik stasioner kan titik koordinat sama seperti tadi. Tinggal kita masukkan ke sini X-nya gitu ya. Maka kita peroleh min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 min 5 hasilnya min 9. Maka titiknya adalah min 2, min 9 di mana dia adalah stasioner minimum. Kenapa minimum? Karena di sini hasilnya negatif. Gitu ya. Negatif, maka kita sebut sebagai minimum atau nilai balik minimum. Oke, lanjut. Nomor 2, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini dalam interval ini. Oke, mesti fungsinya kita turunkan dulu ya. Kita turunkan, kita peroleh X kuadrat diturunkan jadi 2X, min 6X kita turunkan menjadi min 6, plus 2 kita turunkan jadi 0. Kita cari pembuat nolnya dulu, sehingga kita peroleh 2X min 6 sama dengan 0, maka X-nya 3. Nah, X-nya 3. Kita coba di sini misalkan 2 ya, karena di kirinya 3 itu ada 2, di kanannya kita coba 4. Nah, hasilnya apa? 2 kali 2X gitu ya, 2. Di sini kali 2 hasilnya 4, 4 min 6 hasilnya negatif. Kemudian kalau kita coba 4, berarti 2 kali 4, 8, 8 min 6 hasilnya positif. Nah, selanjutnya karena kita cari nilai baliknya dulu. Nilai baliknya untuk 3 adalah kita peroleh, kita masukkan 3 di fungsinya. Nah, kita peroleh apa? 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 2. Hasilnya min 7. Dan nilai fungsi di ujung interval. Artinya, tadi ini 3 kita masukkan di fungsinya. Dan di ujungnya ada ujung kirinya min 2 dan ujung kanannya adalah 5. Maka kita juga masukkan fungsi ini ke sana. Gitu ya. Kita masukkan, kita peroleh min 2 kuadrat min 6 kali min 2 plus 2. Kita masukkan ke sini. Maka kita peroleh 18. F5-nya kita masukkan juga ke sini. Kita peroleh 5 kuadrat min 6 kali 5 plus 2 hasilnya min 3. Nah, dari sini anak-anak kita bisa lihat manakah yang merupakan paling minimum dan manakah yang paling maksimum. Nah, di antara hasil ketiga ini ternyata 18 ini yang paling maksimum. Gitu ya, paling maksimum. Dan
di antara min 3 dan min 7 ini ternyata inilah yang minimum. Gitu ya, hasil yang paling minimum. Maka pada interval min 2, X di antara min 2 dan 5, nilai maksimumnya adalah 18 dan nilai minimumnya adalah min 7. Nah, sehingga kita bisa tulis interval untuk fx-nya adalah di antara min 7 dan 18. Oke, nah itu tadi penjelasan untuk cukup banyak ya, teknik kupas kulit bawang, kemudian pembagian dan perkalian, turunan pembagian dan perkalian, kemudian kita masuk ke aplikasi turunan, fungsi naik turun, fungsi selalu naik, fungsi selalu turun, fungsi tidak pernah naik, tidak pernah turun yang tadi kita sebut sebagai titik stasioner atau nilai stasioner, kemudian fungsi tidak pernah naik dan fungsi tidak pernah turun. Dan juga kita masuk di nilai maksimum dan minimum yang merupakan puncak dari suatu parabola atau suatu fungsi. Gitu ya. Nah, anak-anak selanjutnya silakan kerjakan uji kompetensi 3. Berarti tadi saya tambah uji kompetensi 2 dan uji kompetensi 3. Silakan kerjakan 1 sampai 6 saja. Gitu ya, 1 sampai 6, 7 dan 8 ini sebagai bahan belajar mandiri karena ini merupakan soal pengayaan. Oke, terima kasih anak-anak telah memperhatikan penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anakku semua. Terima kasih, selamat pagi.